Hai Besti, Japan Edition with Cindy, apa kabar semuanya? Jepang merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah perayaan Matsuri. Dalam budaya Jepang, Matsuri termasuk kebudayaan non-material yang berwujud ritual yang masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Tujuan utama Matsuri sendiri yaitu untuk menghormati dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, di Jepang terdapat berbagai macam Matsuri. Salah satunya yang terkenal yaitu Bon atau Obon Matsuri. Obon Matsuri adalah salah satu Matsuri yang terbesar di Jepang. Tapi sebelum itu aku mau info ke kalian apa itu Besti Channel. Jadi Besti Channel adalah channel yang memberikan informasi tentang tempat wisata yang unik yang sering dikunjungi oleh orang Jepang dan orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Serta aku juga bakal informasiin ke kalian tentang wisata kuliner dan oleh-oleh yang wajib kalian beli kalau kalian ke Jepang. Obon sendiri adalah tradisi yang dirayakan untuk mengenang arwah leluhur yang sudah meninggal. Secara tradisional, Obon Matsuri dirayakan pada pertengahan bulan ke-7 menurut kalender lunar. Namun pada saat ini kebanyakan Obon Matsuri dirayakan pada tanggal antara 13 dan 15 Juli. Meskipun di beberapa daerah antara 13 Agustus dan 15. Perayaan ini dipercaya sudah ada di Jepang sejak sekitar abad ke-8 yang kemudian mulai populer sebagai festival pada abad ke-12 seiring dengan bertambahnya jumlah pengikut agama Buddha di Jepang. Konon, festival Obon atau Obon Matsuri berasal dari sebuah cerita dalam kitab suci Buddha. Dalam kitab tersebut diceritakan seorang murid menemukan ibunya yang tinggal di Realm of Hungry Ghosts. Tempat itu berisi arwah yang menderita kelaparan dan kehausan. Kemudian ia mendengar instruksi dari sang Buddha untuk menyiapkan makanan dan minuman bagi orang tuanya yang telah meninggal. Ia juga ditugasi untuk memberikan persembahan kepada para biksu setiap tanggal 15 di bulan ke-7 sebagai ungkapan syukur dan rasa hormat. Kabarnya, persembahan inilah yang nantinya akan membebaskan mereka dari siksaan kekal ketika meninggalkan dunia. Selama Obon di Jepang, banyak perusahaan dan toko-toko tutup untuk liburan. Orang-orang yang bekerja jauh dari tempat asal mereka kan seringkali kembali ke tempat kelahiran dengan istri atau suami serta anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap perayaan Obon, arus lalu lintas dan transportasi seperti bandara, stasiun, kereta api menjadi lebih padat dari hari-hari biasanya. Obon Matsuri menjadi hari libur musim panas yang dinanti-nanti banyak orang di Jepang. Obon sama artinya dengan liburan musim panas bagi orang Jepang yang tidak mengerti tradisi agama Buddha. Ini adalah salah satu ciri khas perayaan Obon, yaitu banyak yang akan pulang untuk merayakan Obon bersama keluarga besar mereka. Ciri khas lainnya adalah mengunjungi makam leluhur dan ditariknya tarian Obon. Obon awalnya merupakan tradisi dari agama Buddha yang memiliki tujuan untuk menghormati roh leluhur yang telah meninggal. Menurut kepercayaannya, selama Obon, roh leluhur kembali ke rumah mereka sebelumnya dan mengunjungi anak serta cucu yang masih hidup. Untuk menyambut mereka, keluarga akan merayakan dengan menyalakan api, berdoa, menyediakan makanan di altar berisi persembahan untuk leluhur, dan mengadakan tarian yang disebut Bokodori. Selanjutnya aku bakal jelasin beberapa tahapan dari tradisi ini. Yang pertama ada Mukaebi. Pada hari pertama perayaan Obon, orang Jepang akan menyalakan api unggun kecil di depan rumah mereka yang biasa disebut Mukaebi. Api unggun dibuat dari tangkai rami yang ditumpuk dan dibakar. Asap dari pembakaran inilah yang dipercaya akan menjadi petunjuk untuk arwah nenek moyang agar bisa kembali ke rumahnya dengan selamat dan tidak tersesat. Selain itu, mereka juga akan mendekorasi booth sudang dengan memorial kecil, buah-buahan, bunga, dan permen. Di beberapa daerah di Jepang ada juga yang menyiapkan kuda yang terbuat dari mentimun dan sapi yang terbuat dari terong dengan tongkat kayu. Hal ini merupakan suatu simbol dari kepercayaan bahwa kuda akan membantu roh pulang sesegera mungkin, sementara sapi akan membawa mereka kembali ke surga perlahan-lahan segera setelah festival berakhir. Ohakamairi. Hal ini dilakukan pada saat Obon, yaitu mengunjungi makam atau biasa disebut Ohakamairi. Ritual ini sendiri merupakan ritual ziarah ke makam leluhur untuk membersihkan makam dengan mengelap dan menyirami dengan air, memberikan hiasan berupa bunga dan sesaji seperti dupa, serta berdoa untuk leluhur yang sudah meninggal. Lalu selanjutnya adalah tradisi Hoyo atau Kuyo.
Pada hari kedua dan ketiga perayaan Obong, keluarga yang mengikuti tradisi akan mengundang seorang pendeta Buddha ke rumah mereka atau mengunjungi kuil untuk membacakan sutra. Nah, bagi arwah leluhur dan melakukan upacara peringatan yang disebut Hoyo atau Kuyo. Setelah upacara selesai, mereka akan berkumpul dan melakukan upacara atau acara makan bersama untuk mengenang para leluhur yang sudah meninggal. Makanan yang disajikan pada saat acara ini merupakan murni vegetarian dan biasanya terdapat rebusan kacang, bayam dengan kecap dan wijen atau mentimun asinan. Makanan yang disajikan ini disebut soji ryori. Selanjutnya adalah okuribi. Pada hari terakhir, perayaan Obong akan dilakukan dengan mengantar arwah leluhur dengan cahaya atau disebut dengan okuribi. Nah, okuribi ada dua jenis, yaitu Toro Nagashi dan Soro Nagashi di beberapa daerah di Jepang. Ada yang merayakan Obong dengan tradisi Toro Nagashi yang berupa melarungkan lampion yang terbuat dari washi di sungai sebagai lambang melepas arwah leluhur. Ada daerah yang juga melakukan tradisi serupa, yakni tradisi Soro Nagashi yang menggunakan kapal kecil untuk memuat lampion sebelum dilarungkan ke sungai. Satu festival api unggun paling terkenal sebagai bagian dari tradisi ini adalah Gozang Okuribi di Kyoto yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Nah, untuk tradisi selanjutnya yaitu Bon Odori. Bon Odori merupakan puncak dari perayaan Obong. Acara ini dilangsungkan sebagai penutup perayaan Obong. Bon Odori sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebagai tindakan religius dan spiritual. Tarian ini umumnya berlangsung di sekitar Yagura, panggung utama tempat seseorang menyanyikan lagu dan yang lainnya memainkan alat musik tradisional seperti drum taiko, sambil diiringi musik dan lagu-lagu tradisional. Para penari-penari mengelilingi Yagura, tempat pengiring musik dan penyanyi berada. Pada umumnya, Bon Odori ditarikan bersama-sama tanpa mengenal jenis kelamin dan usia di lingkungan kuil agama Buddha atau Shinto. Dikisahkan bahwa gerakan pada tarian Bong meniru arwah leluhur yang menari gembira setelah lepas dari hukuman kejam di neraka. Setiap daerah memiliki gayanya sendiri dalam melakukan Bon Odori ini sendiri. Yang paling terkenal adalah tarian Awa di prefektur Tokushima. Bahkan di beberapa kompleks perumahan di Tokyo, anak-anak dan orang dewasa menari dengan lagu yang relatif baru. Pada hari terakhir Obong Matsuri, beberapa komunitas menyelenggarakan acara penuh warna dengan membuat gambar di atas lentera kertas yang mengapung di sungai untuk membawa pergi roh-roh orang yang sudah meninggal. Sekian informasi dari aku mengenai festival Obong Matsuri. Untuk lebih lengkap, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!